Saudaraku sekalian, firman Tuhan berkata, bukan kamu yang memilih aku, tetapi akulah yang memilih kamu. Bukan kita yang mencari Tuhan, bukan kita yang memilih untuk mengikut Tuhan, tetapi Tuhan yang memilih kita untuk mengikut Dia. Itulah janji Tuhan bagi kita. Nah, pada kesempatan ini kita melihat seorang muqtadim. Dulunya adalah seorang guru ngaji, seorang guru agama yang tidak sangat mungkin bagi manusia untuk mengakui dan mempercayai Yesus sebagai Tuhan dan Juru Selamat pribadinya. Dan kemudian ia mengambil satu keputusan untuk masuk gereja. Istrinya 3, lalu kemudian ia mencari ilmu kemana-mana untuk membekali hidupnya. Namun pada akhirnya Tuhan memilih dia, memanggil dia dengan cara yang ajaib. Sehingga pada saat ini dia adalah seorang anak Tuhan yang taat dan bersaksi kepada Tuhan. Seperti apa kesaksiannya? Kita simak dulu video ini. Nama saya Sudarmono, saya berasal dari Jawa Timur, Kabupaten Jember. Tempat kami ada di Desa Sukorno. Itu tempat kami. Dulunya kami sebelum mengenal Tuhan, kami masih di Islam. Saya punya istri 3. Tapi puji Tuhan setelah mengenal Tuhan cukup 1 di dalam Tuhan. Kami punya anak 4 sekarang ini. 3 perempuan, 1 laki-laki. Jadi kami dulunya masih mempercayai keimanan kami di Islam. Saya mengimani bahwa Islam itu adalah agama yang paling sempurna. Itu iman kami dulu sebelum mengenal Tuhan. Dan sebelum itu kami juga pernah sebagai mengaji anak-anak di musola-musola, di langgar-langgar, di masjid-masjid. Saya dipercayakan imam kami, yaitu Bapak Imam kami, Kiai kami, untuk mengaji anak-anak pada waktu itu. Saya berkecimpung belajar mengaji kurang lebih 6 tahun. Saya belajar mengaji untuk bisa membaca Al-Quran itu 6 tahun. Itu pun hanya sebatas bisa membaca, sebatas bisa menulis, tetapi artinya, minta maaf, saya tidak tahu artinya. Hanya bisa membaca, bisa menulis. Tapi saya bukan hanya saya pribadi, tapi semua orang-orang sederajat saya, sejajar kami dulu, memang seperti itu, cuma bisa membaca, bisa menulis, tidak bisa artinya, tidak tahu artinya. Terkecuali kalau ada terjemahan baru bisa mengerti artinya. Tapi puji Tuhan, semuanya itu kami dapatkan, kami lalui. Tapi sebelum itu, saudara, keluarga kami adalah keluarga yang istilahnya orang yang fanatik. Dibilang fanatik, ya fanatik. Tetapi kami sewaktu kami mengaji itu memang orang yang sangat taat saya. Saya bisa melakukan azan subuh, mempersiapkan semuanya untuk persiapan sholat. Itu kami lakukan. Tetapi tidak bisa sempurna seperti kita mulus untuk menjalani itu. Tapi puji Tuhan, setelah kehidupan kami sebelumnya, sebelum mengenal Tuhan, karena kebanyakan kami diajarkan dengan berbagai ajaran, termasuk cari ilmu. Mencari ilmu apa? Untuk mencari keselamatan. Saya banyak melakukan waktu saya belum mengenal Tuhan. Saya banyak melakukan persemedi di hutan-hutan. Saya pernah melakukan puasa 3 hari 3 malam, tidak makan, tidak tidur. Itu sering kami lakukan. Puasa 1 hari 1 malam, tidak makan, tidak tidur. Saya lakukan. Berbagai macam cara saya lakukan semuanya. Hanya satu motivasinya, untuk mencari kebenaran. Itu. Kemudian di suatu saat kami berbicara dengan paman saya dan juga guru saya, dia nyatakan sama kami. Dalam bahasa Jawanya dia katakan, "Nak, kalau kamu ingin selamat dunia dan akhirat, kamu harus mencari namanya ilmu Wahyu Tirto Kekayon." Dalam arti, kalau kamu ingin selamat dunia dan akhirat, kamu harus berpegang kepada kekuatan, yaitu namanya Wahyu Tirto Kekayon. Dalam arti Tirto air, Kekayon kehidupan, yaitu air kehidupan. Jelas. Jadi paman saya katakan, kalau kamu bisa menerima air kehidupan, kamu akan bisa selamat dunia dan akhirat. Jadi disitulah kami tak pernah berhenti
untuk mengejar mencari kebenaran ini. Bahkan kami bisa pernah melakukan semedi, puasa bersemedi di hutan, namanya hutan Purwo, Alas Purwo. Saya yakin kalau orang Jember, orang Banyuwangi semua tahu itu hutan Purwo. Saya pernah berada di namanya istana, Gua Trisula, Gua Kelelawar, semuanya saya masuki di sana. Di Sendang, Kapit Pancuran, di situ saya masuk semua di situ. Saya pernah bersemedi di sana. Bahkan 1 minggu pernah saya bersemedi di sana. 1 minggu dalam 1 hari cuman makan nasi yang dikeringkan, terus digoreng dengan nanangan, kalau orang Jawa nanangan, atau tempayan yang dari tanah digoreng. Itu 1 hari cuma makan 1 sendok dengan air 1 gelas. Selama 1 minggu saya jalankan itu semua. Jadi saya dulu banyak saya mendapatkan ilmu-ilmu. Saya mencarinya luar biasa. Bukan semudah kami membalikan telapak tangan untuk mencari ilmu itu. Banyak saya dapatkan ilmu-ilmu itu. Bahkan saya pernah berguru di Bluro, di tempat pemakaman, kalau sekarang dinamakan itu Gunung Wirang, saya jalani. Ngawi, saya pernah ke Kawi, Gunung Kawi, saya pernah masuk di situ untuk menjalani ritual-ritual. Di Gunung Wirang juga, di Gunung Kemukus, Surakarta, saya masuk di situ, juga sering saya jalani. Banyaknya manusia pada waktu itu juga. Dan juga saya pernah jalani juga, bahkan tidur di makam Senopati Ranggalawe, saya juga pernah saya jalani. Banyak saya jalani ritual-ritual itu. Karena apa? Banyak waktu itu, kaum kami orang suku Jawa, saya percaya suku Jawa itu masih mencari Tuhan. Karena apa? Mereka masih mencari kebenaran. Karena saya pernah melakukan itu semua. Bahkan kami pernah diajarkan paman saya, guru saya juga, kalau kamu ingin mendapatkan berkat, mendapatkan jodoh, kemudahan, segala sesuatu, harus berziarah ke makam Sunan Wali Songo. Itu pernah saya lakukan juga. Saya lakukan supaya apa? Supaya kami memang dapat diberkati dunia dan akhirat. Sebelum saya mengenal Tuhan. Jadi perjalanan saya tidak semudah membalikan telapak tangan saya mengenal Yesus. Saya berpikir panjang. Mengenal Yesus, saya orang yang pertama-tama dulu sangat menentang akan Yesus. Saya orang yang membenci Yesus, saya tidak suka itu Yesus dulu. Tapi puji Tuhan sekarang Yesus is the best bagi saya. Karena Yesus telah nyatakan bahwa dengan firman-Nya yang menyatakan dalam kehidupan kami, hai yang berbeban berat, yang letih lesu, datanglah kepadaku. Akulah jalan kebenaran dan hidup itu. Barang siapa minum airku tidak akan pernah haus selama-lamanya. Itu luar biasa bagi kami. Waktu itu kamilah salah satunya orang berbeban berat. Karena kami sudah capek jalan ke sana kemari, mencari kebenaran, mencari Allah yang sesungguhnya itu. Karena banyak ritual-ritual yang dilakukan oleh orang Jawa, suku Jawa dalam pengenalan untuk mencari Allah. Bahkan di dalam kehidupan kami pun terbukti walaupun kami mengimani bahwa Al-Quran adalah suatu kebenaran, tapi faktanya tidak membawa dampak bagi kehidupan kami. Faktanya. Hanya yang ada apa? Hanya dunia saja, kebesaran dunia. Saya tidak menyalahkan salah satu kemungkinan hanya pribadi kami. Kemungkinan. Kalau itu terjadi kesamaan dengan kami, ya mari kita ikuti jalan apa yang kami tempuh saat ini. Saat ini bagi saudara-saudara kami, suku-suku kami, apalagi yang berteriak-teriak berkatakan kafir itu, aduh. Sesungguhnya introspeksi diri kita sesungguhnya. Yang dimaksudkan kafir itu yang bagaimana, kan gitu. Kalau kita sudah masuk mengenali akan kebenaran, tidak mungkin kita mau berbicara asal bicara tentang kafir itu. Karena apa? Karena kita bisa introspeksi diri kita masing-masing. Puji Tuhan, di tahun 2009 Tuhan tangkap saya. Tuhan pakai saya. Puji Tuhan, waktu itu saya ada di Kendari, posisi kami. Ada di Kendari, jadi pertama kali pengenalan Tuhan saya. Mulanya saya tidak ada kerinduan ingin menjadi Kristen. Tidak ada. Tidak ada kerinduan saya sekali sedikit pun untuk mengenal Yesus, tidak ada. Tetapi dengan kuasa Tuhan, dengan kerinduan Tuhan, saya percaya firman Tuhan menyatakan, bukan kamu yang memilih aku, tetapi aku yang memilih kamu. Disitulah kami imani, puji Tuhan. Tidak ada saya kerinduan saya ingin jadi orang Kristen awalnya.
Tapi karena dorongan kuasa, saya percaya dorongan kuasa Roh Kudus pada waktu itu. Kami didorong, ingin kerinduan masuk gereja. Padahal saya orang yang paling benci dengan Yesus. Tetapi ada dorongan kerinduan masuk gereja itu tidak bisa saya tahan. Tidak bisa saya bendung kerinduan saya. Bahkan besok mau masuk gereja itu semalam saya tidak bisa tidur. Tidak bisa, saya rindu sekali ingin masuk gereja. Saya berkata, apa sih ada di dalam gereja itu yang sesungguhnya? Apa yang saya cari mau masuk gereja? Saya bilang itu. Saya tidak ingin masuk jadi orang Kristen. Perkataan saya tidak ingin jadi orang Kristen. Kenapa saya masuk gereja? Buat apa? Tetapi kerinduan ingin masuk gereja tidak bisa saya bending. Semakin saya lawan, semakin kuat dorongan untuk datang ke gereja. Semakin kuat dorongan datang ke gereja. Jadi saya bicara dengan kakak saya, kakak ipar saya. Kalau keluarga besar kami memang dari Islam. Apalagi mertua saya semuanya Islam. Bahkan nenek saya, nenek dari istri saya pun sudah haji. Bahkan nenek dari istri saya juga mewakafkan tanahnya untuk masjid, untuk rumah ibadah. Tapi kenapa kami dan istri saya dipanggil Tuhan, dipakai Tuhan? Itu yang luar biasa. Kami pun tidak menyadari, tidak nyangka semuanya itu. Tapi saya percaya firman Tuhan adalah iya dan amin. Firman Tuhan adalah firman yang hidup. Tuhan katakan, bukan kamu yang memilih aku, tetapi aku yang memilih kami. Ini saya pegang betul erat. Apa maksud Tuhan? Pilih kami. Sehingga singkat cerita, pada tahun 2009, kami dipakai Tuhan, dipanggil Tuhan. Kami dorongan masuk gereja itu, sehingga kami terjadi masuk dalam gereja. Pada waktu saya masuk ke gereja, saya didampingi teman saya dan saudara saya, di kiri dan kanan saya. Kalau keluarga besar saya tidak ada yang Kristen. Tetapi, maksud saya keluarga dari darah daging saya tidak ada yang jadi Kristen. Tetapi ada dari keponakan saya, ada yang Kristen. Dari situlah saya diantar masuk ke gereja. Saya didampingi oleh keponakan saya. Jadi saya didampingi oleh keponakan. Setelah saya masuk ke gereja, puji Tuhan. Setelah gereja mulai, ibadah dimulai. Waktu itu saya ibadah di gereja Protestan yang ada di Tridana, Landono, Kecamatan Landono, Desa Tridana. Saya masuk dalam gereja itu, Pak. Luar biasa. Ekspresi saya, Tuhan perlihatkan seperti film saya di masa-masa saya belum mengenal Tuhan, di masa-masa saya masih mencari Tuhan, di masa-masa buruk saya waktu sebelum mengenal Tuhan. Di situ Tuhan perlihatkan bagi saya, di situ saya termangu, di situ saya meneteskan air mata saya. Berarti memang saya ini adalah orang-orang benar berdosa selama ini. Marilah kita mengenal Allah yang hidup, yang benar-benar hidup. Kami telah mengenalnya, kami telah dijamakan, dan kami telah mendapatkan apa yang paman pesankan pada saya, yang guru saya pesankan, yaitu wahyu tirta kekayaan, yaitu air kehidupan. Ternyata air kehidupan itu ada di dalam diri Isa Al-Masih, ada di dalam diri Yesus Kristus. Yang kami dapatkan dalam Yesus Kristus. Jadi kami telah mendapatkan keselamatan itu. Saya imani, saya aminkan apa yang dikatakan paman saya. Kalau kau mendapatkan wahyu tirta kekayaan, air kehidupan, kamu akan selamat dunia dan akhirat. Puji Tuhan, itulah yang terjadi, saudara. Tahun 2009, saya dipakai Tuhan. Saya sebelum mengenal Tuhan, ada ajaran-ajaran khusus untuk pengenalan Tuhan. Tidak begitu mudah seperti sebelum kami mengenal Tuhan, membaca 2 kalimat syahadat langsung bisa jadi. Tetapi di dalam mengenal Tuhan, tidak semudah itu. Kita harus memahami dulu apa Tritunggal itu, memahami semua pengajaran-pengajaran yang diberikan oleh gereja pada waktu itu. Jadi semua saya pelajari kata sasi selama 3 bulan. Setelah itu baru saya dibaptis. Setelah dibaptis sekaligus bersama-sama dengan istri saya. Karena istri saya juga dari seberang, sama-sama sepaket untuk masuk menjadi pengikut Yesus, mengimani Yesus sebagai Tuhan dan Juru Selamat, sehingga dengan saya ekspresikan dengan baptisan kudus itu. Saya buktikan. Walaupun itu secara harfiah, tetapi sangat penting baptisan kudus itu bagi saya. Karena sebagai ekspresi iman dalam Tuhan. Sehingga kami dibaptis bersama istri saya.
Puji Tuhan. Setelah saya dibaptis, setelah saya diberkati bersama istri saya dalam pergantian hidup, tidak begitu juga saya mengalami langsung enak, tidak, mengalami proses sangat luar biasa dalam Tuhan. Puji Tuhan. Tetapi kami tidak pernah goyah. Kami tetap percaya